Oke, gong, gong, oke. Apa dah? Oke. Apa? Boke, gong, boke. Sahi. Baik, selamat malam kakak-kakak semua. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Ya, gimana sudah sempat berkegiatan tadi ya? Maaf tadi Sudah. kendala laptop saya, ternyata mikrofonnya tidak bisa hidup. Jadi kita Tidak. meet hari ini. Kita mulai jam 7.30 ya, nanti 90 menit kira-kira jam 9 kita selesai. Sambil menunggu kakak-kakak yang lain, kita mulai saja ya. Oke. Siap. Siap. Izin share screen deh. Oke, sudah terlihat nggak kakak-kakak semua? Sudah terlihat ya? Sudah. Sudah, Kak. Oke. Baik, Sudah, Kak. ini tata maya kita yang pertama. Setelah kita hanya berbincang melalui WA Group, kemudian kakak-kakak tadi mengikuti pembukaan juga. Jadi sudah ada sedikit bayangan tadi ketika pembukaan mengenai cara-cara pengerjaan di LMS. Untuk kedepannya nanti saya harapkan loginnya itu melalui link yang ada di LMS. Ya, karena kan agar terbuka yang di bawah, kalau tidak diklik itu dia nggak bisa melanjutkan lagi ke modul yang berikutnya. Oke. Ya, ini slide yang pertama. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Oke, kakak-kakak, sebelum kita mulai, kita doa dulu. Ya, kita doa dulu sama-sama agar kegiatan ini dilancarkan. Mungkin ada siapa kakak yang mau memimpin doa dulu? Kalistiwa. Pak Loyo. Ya. Pak Loyo, nah ini kakak senior kita. Pak Loyo, silahkan dipimpin doanya dulu. Untuk hari ini sebelum mulai, silahkan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Kak Loya. Kita lanjut ya. Nah, ini sebelum mulai ke pembelajaran ya, kita mengadakan kesepakatan dulu. Kesepakatan bersama di kegiatan diseminasi ini selama 3 bulan ke depan. Yakni seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian kita sama-sama saling berpikir terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada salah satu peserta yang berbicara, yang lain mendengarkan. Kemudian berpartisipasi penuh. Ya, saya harapkan di sini kakak-kakak, karena kita semua sama-sama belajar ya, kita berpartisipasi penuh dengan kegiatan ini. Apalagi juga kakak-kakak istilahnya sudah membuat surat izin dari atasan, buat fakta integritas seperti itu. Ya, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam ya. Karena semua kegiatan ini di-record seperti itu Kak ya. Nanti jika ada pertanyaan atau masukan dan pendapat, silahkan raise hand terlebih dahulu untuk kemudian berpendapat. Begitu kakak-kakak ya, sepakat kita nggak ya? Sepakat. Oke, siap. Yes, sepakat.
walaupun ini mau hari raya, tapi kita ya tetap semangat semua. Oke, kemudian, nah ini memperkenalkan diri. Tadi saya sendiri selaku fasilitator memperkenalkan diri, kemudian tugas nama lengkap yang Putu Anik Kristiari. Ya, saya tamatan di Undiksa angkatan 2008. Mungkin di sini ada kakak-kakak yang dari Undiksa juga ya. Ada atau dari IKIP juga. Ya, saya angkatan 2008 di Undiksa. Kemudian bertugas di SMP Negeri 8 Denpasar. Kakak-kakak di sini saya ada beberapa aja yang saya kenali. Nah, Pak Putra Darmayasa nih sering saya ajak di lapangan ya. Pak Putra, gimana sekolahnya? Sudah akan rampung ini? Nah, masih on proses. On proses. Oke, siap-siap. Gimana? Ya. Takrunya tetap jalan ya? Tetap jalan. Gas kita ya. Yeah. Dan Gongde ini di atletik ya sering siap. Baik, nah di sini silahkan kakak-kakak semua di kolom chat menuliskan nama kakak, boleh nama panggilan biar saya juga nanti gampang manggilnya ya. Kakak siapa, kemudian kakak-kakak sertakan salah satu benda itu bisa hidup, benda mati yang menggambarkan diri kakak. Misalkan kayak kemarin kan sebelum saya jadi fasil, saya juga jadi peserta nih. Banyak teman-teman yang menggambarkan nama dirinya itu adalah peluit. Kenapa peluit? Ya karena saya seorang guru olahraga. Peluit adalah senjata saya seperti itu. Atau ada juga yang saya harimau gitu. Kenapa harimau? Karena dia gagah perkasa, saya ingin mempunyai aura seperti itu. Ya bebas, terserah kakak-kakak. Oke, silakan kakak-kakak boleh dimulai di kolom chat, tulis nama panggilan kakak, nama pendek saja, kemudian nama bendanya. Silakan kakak-kakak bisa dimulai. Langsung ya, misalkan nih Kak Wira bendanya apa gitu di sebelahnya. Boleh langsung alasannya di sana atau nanti alasannya bisa diungkapkan langsung, tidak perlu diketik, boleh. Bebas saja, tidak usah pusing-pusing. Apa aja yang di sekitar kakak-kakak menurut kakak-kakak. Kak Surya paling bagus, no. Mantap Kak Surya, mantap Kak Surya. Jadi Kak Wira belum bendanya Kak Wira ya, boleh diulang Kak Wira. Kakak-kakak yang lain ya, saya tunggu ini jawabannya. Silakan mulai diketik kakak. Ade Putra ayam karena saya suka pelihara ayam dapat aja. Oke. Suka mendengar. Siap Kak Rizky. Kak Ade Putra. Oke sudah. Kakak-kakak yang lain silakan ya. Oke, siapa saja nih yang sudah? Baru 9 ini. Misalnya sarung karena saya 10 lagi 5 nih kakak siapa yang belum ya? Lampung karena sudah mengajar anak. Oke.
Kakak yang belum, bola. Jam kan rasanya. Satu, dua, tiga, 6, 13, lagi 2 orang ini belum nih. Mahal karena saya suka ke sana. Oke, lagi 1. Siapa belum ini ya? Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 1 orang yang belum ya. Oke, ini menarik nih. Kak Nyoman Suartana, Lampung, karena saya suka mengajar renang. Ada Kasur gini. menarik Kak. Kasur tadi itu tuh menarik. Ya, Kak Suartana ini gini ya, punya ada klub renang juga ini, suka renang. Ini sih pemula Kak. Oh, pemula. Ya. Tapi udah ada klubnya. Kalau klub untuk prestasi nggak ada. Nanti lempar ke klub yang lain gitu. Saya ngajar dari nol aja. Di mana itu Kak ngajarnya? Renang ya? Di Augie ada. Yang di Tukar Badung. Iya, ya, Augie. Oke, ya semoga dilancarkan. Ya, Kak Ani masih di Takro Kak. Ya, Kak Suartana ini familiar ya mukanya. Sama Kak Ani juga nih. Kayaknya sudah kalian kenal nih. Gitu Pernah kenal aja dulu nih. Ya, kita sama-sama orang lapangan pasti pernah ketemu atau ada satu alma mater juga kan. Oke, Kak Surya Atmaja, Surya A. Pahat, karena saya bergerak kalau diperintah. Oke, baik. Jadi harus diperintah dulu, gitu Kak. Kak Surya ya. Kak. Nggak punya inisiatif soalnya Kak. Ya, Kak Surya. Kak Surya sudah berumah tangga ini? Sudah Kak. Oh, berarti nunggu istrinya dulu ya? Ya. Ya, betul. Seperti itu memang. Oke. Kak Dana, Vario 150 karena saya suka modifikasi. Wah, oh ini Kak Agus Budi yang belum ini. Pantas ini DPWA-nya motor ya. Kak Dana Racing. ini ya. Kena racing dah, Kak. Kena racing. Di Renon sering. Dulu kontes ya. Asik. Oke. Untuk Kak, siapa yang baru gabung nih ya? Kak Budi ya? Kak Budi. Izin baru masuk. Ya, oke, nggak apa-apa Kak Gus. Ini kita sudah mulai tadi, kemudian kita baru di perkenalan diri. Jadi di kolom chat menulis nama panggilannya dan salah satu benda yang menggambarkan diri Kakak itu apa. Boleh bebas. Ya, ini teman-teman sudah ada jawabannya. Silahkan Kak Gus Budi yang belum. Kak Wira Saputra, net karena membatasi suatu kompetisi olahraga. Oke, berarti Kak Wira sering gini ya, sering ke kompetisi nih Kak Wira? Nak Kak, dah vakum. Sudah vakum. Dulu apa spesialisasinya nih? Poli Kak, poli. Poli, oh poli. Berarti sama Pak Loke ada ya poli? Ya, Pak Loke. Ya. Oke, Pak Loke. Gongde sepatu ya, saya sudah tahu ini pasti sepatu kalau Gongde ya. Ya, Pak. Kak Gus tuh, panggilan Gus Dita, air biar gajarnya mengalir deras. Banjir apa enggak nih Kak Gus? Kak Gus tuh, jangan sampai banjir. Basah. Nih kakak lo ya sarung karena saya suka memakai sarung. Oke, boleh. Ya, jadi benda-benda ini menggambarkan kakak-kakak semua. Jadi siapa tahu nanti suatu saat, saya ngeliat benda ini, oh ini kakak ini saya teringat lagi dengan kakak
karena mendefinisikan diri kakak. Ya, oke kita lanjut saja ya, supaya tidak lama. Ini agenda kita selama 90 menit ke depan, yaitu perkenalan fasilitator dan peserta, kemudian pengantar paradigma, pengantar lakukan modul 2. Jadi nanti saya akan menjelaskan sedikit, memberikan pengantar tentang modul 2.1 ini. Sebenarnya 2.1 ini masih lumayan jauh kakak-kakak, karena kalau nggak salah itu due date-nya itu akhir Oktober ya, tapi memang perlu disiapkan ya. Jadi nanti saya akan share juga ketentuannya apa di modul 2.1 ini. Kemudian saya mengingatkan untuk soal-soal yang ada di LMS, baik itu pilihan ganda dan sebagainya, itu nanti di atasnya dicermati due date-nya. Jangan sampai terlambat untuk mengumpulkan atau mengerjakan di LMS, karena LMS itu kan by system di luar kewenangan saya. Jadi kalau dia terlambat, dia nanti terkunci nih kakak, nanti nggak bisa ke pengerjaan berikutnya, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, tujuan orientasi program ini, fasilitator dan peserta saling mengenal, kemudian kita sama-sama memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan serta apa saja kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ini. Kemudian peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program ini. Tadi untuk kesepakatan kelas sudah di awal kita bicarakan. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi tidak ada istilah siapa yang paling tahu ya, kita saling berpendapat, berbagi informasi, seperti itu. Nah, baik kakak-kakak semua, menurut kakak-kakak ini, apa sih sebenarnya tujuan dari adanya pelajaran PJOK ini di sekolah? Menurut kakak-kakak, nih kakak-kakak kan kita semua adalah seorang guru olahraga. Pendapat kakak-kakak, apa dari adanya pelajaran menyehatkan anak bangsa? Oke, jawabannya ditulis di kolom chat aja supaya nanti yang baca. Silahkan Pak, bisa saya tulis di kolom chat. Ya, menurut kakak semua, silahkan definisikan apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Jadi ini bukan salah atau benar, jadi menurut pendapat kakak masing-masing. Silahkan mulai di kolom chat, bisa kakak-kakak tulis. Oke, di sini sudah banyak yang menjawab. Mencetak atlet, latih kebugaran fisik agar anak-anak dapat bergerak dan sehat secara jasmani. Kemiskinan, fasilitasi kebutuhan gerak dan potensialnya.
meningkatkan kebugaran, mengajarkan. Oke, sudah semua nih kakak-kakak ya. Di sini jawabannya rata-rata menurut kakak-kakak itu adalah ada yang mencetak atlet untuk kebugaran fisik dan mental. Kemudian Kak Dana, bagaimana anak didik kita tahu kesehatannya, meningkatkan kebugaran. Ini menurut Kak Wira, menurut saya pelajaran PJOK tersebut melatih kebugaran jasmani, tidak hanya belajar pelajaran saja. Jadi mungkin menurut Kak Wira ini seperti selingan, istilahnya menghibur ketika anak-anak jenuh di kelas, ada pembelajaran PJOK, anak-anak jadi semangat lagi. Seperti itu Kak Wira? Nggih Kak. Kurang Biar lebih nggak bosan juga. Biar nggak bosan. Ya. Oke, ini Kak Putra mengembangkan potensi anak didik. Kak Rizky memfasilitasi kebutuhan gerak peserta didik. Oke. Menyehatkan anak bangsa dan mencetak atlet. Oke. Baik ya kakak-kakak, dari jawaban kakak-kakak semua itu tadi ada yang mengatakan bahwa mencetak atlet, meningkatkan kebugaran dan sebagainya. Nah, ini apakah betul PJOK untuk prestasi? Data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jadi tidak ada perkembangan yang signifikan jika memang benar PJOK menyumbangkan prestasi di Indonesia. Jadi kalau dibilang acuannya hanya untuk prestasi saja, bukan berarti salah, tidak ya. Jadi mungkin iya benar, tapi kalau dikatakan tujuan pembelajaran kita seperti itu terbantahkan oleh data yang ada seperti ini. Lalu bagaimana? Kan seperti itu ya kakak-kakak. Ada juga jawaban tadi bahwa untuk istilahnya ya supaya anak-anak tidak bosan di kelas. Nah, jadi apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, sedangkan hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK hanya sebatas mencapai hiburan tersebut seperti itu? Kemudian ada lagi, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, kenyataannya di sini banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktunya kadang-kadang digunakan sebagai waktu untuk kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK. Jadi ada pengalaman ketika kemarin program ini yang pertama mengatakan bahwa di sekolahnya adalah ketika misalkan pembersihan ruangan, misalkan ruangan perpus, itu diambilnya malah sekarang jam pelajaran olahraga nih, anak-anaknya suruh bersihin perpus saja. Nah, artinya tidak berjalan sepantasnya seperti itu. Kadang ada beberapa sekolah yang seperti itu atau digunakan jamnya sebagai kerja bakti. Jam untuk kerja bakti. Begitu ya kakak-kakak semua. Nah, jadi sebenarnya kan tantangan utama PJOK di sini itu apa? Nah, itu mengalami krisis identitas, yaitu kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum, kemudian krisis arah. Krisis arah di sini maksudnya tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Jadi keberpihakan kepada anak-anak atau peserta didik yang kita ampuh di sekolah
kita masing-masing. Kemudian kadang kita juga krisis fokus, yaitu bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuannya, terlalu banyak pencapaian. Ya, seperti itu. Kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK itu sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Jadi tujuan utama PJOK di sini adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Maksudnya di sini itu kurang lebih seperti yang dikatakan, nah pendapatnya Kak Rizky tadi, ya. Kita memfasilitasi kebutuhan gerak peserta didik. Ya, kita membuat olahraga itu bukan lagi istilahnya dipaksa untuk dilakukan. Ya, bagaimana anak-anak bukan hanya enjoy, tapi dia menikmati geraknya. Ketika dia sudah menikmati geraknya tanpa perlu kita, kadang-kadang kan kita di sekolah tuh, kalau kakak-kakak semua di SD gitu Kak ya, kira-kira kalau saya di SMP seperti itu ya, karena anak SMP tuh kadang dia disuruh lari aja harus dipaksa. Mereka jalan, ayo jogging. Mereka seperti terpaksa melakukannya. Ya karena kenapa? Karena mereka tidak menikmati gerak tersebut, kegiatan tersebut. Mereka enjoy ya, dia ketawa sama temannya di pembelajaran olahraga, tapi dia tidak menikmati. Jadi tidak ada impact kepada mereka sendiri. Sedangkan kita di sini ingin anak-anak itu tumbuh di dalam dirinya, mereka belajar olahraga untuk kebutuhan geraknya sepanjang hayat. Ya, ketika mereka sudah merasa saya perlu berolahraga, tanpa kita paksa pun dia akan berolahraga. Seperti yang sekarang banyak itu kan lari-lari sore itu sekarang lagi rame nih. Nah, di situ mereka sudah tumbuh keinginan untuk berolahraga secara sendiri. Untuk apa? Untuk diri mereka sendiri. Jadi tidak ada istilahnya seperti paksaan atau apa seperti itu. Khususnya kita di peserta didik ya, seperti itu. Jadi mereka merasakan, tahu manfaatnya, kita memandu mereka melakukan gerak yang benar. Jadi mereka bisa menikmati itu sepanjang hayat mereka. Jadi bukan hanya di sekolah. Jadi mereka bukan hanya melakukan, oh karena pelajaran olahraga nih sekarang, ayo olahraga. Supaya tidak seperti itu, tapi bisa digunakan sepanjang hayat mereka. Seperti itu kira-kira kakak-kakak. Ya semuanya. Ini esensi PJOK itu sendiri. Nah, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi dia bukan engaging lagi, tidak hanya terlibat, tapi dia berkomitmen. Nah, kakak-kakak di SD gitu Kak deh, kakak-kakak misalkan dia tidak hanya terlibat, ayo kamu yang main sekarang, kamu yang main, dia disuruh sampai dipaksa. Itu kakak-kakak gimana kalau di SD itu ya, anak-anaknya kira-kira. Kalau saya kan di SMP itu kadang yang dia bisa mau baru, kalau enggak diam aja. Kalau SD gitu enggak kira-kira nih? Masih disuruh Kak. Oh, masih harus sampai Ya 3 kali diketok palu. Diketok palunya. Nah, itulah kakak-kakak ya. Jadi mereka tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen ketika ada pembelajaran olahraga, kegiatan apapun yang akan dilakukan mereka, oh saya harus ikut, saya harus melakukannya seperti itu. Ya itu kakak-kakak. Kemudian kita lanjut ke perkembangan pembelajaran PJOK. Nah, kita melihat sebentar ya. Izin sebentar ke belakang ya. Oke, silakan Kak. Oke, kita lanjut ya. Perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini. Nah, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, kondisi yang kita harapkan adalah kita ini hanya memfasilitasi. Jadi kemauan
peserta didik itu timbul dengan sendirinya. Seperti itu. Kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat, bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Maksudnya di sini adalah, nah rata-rata ketika pembelajaran tertentu, misalkan sepak bola, bola besar, ya seperti itu kalau di SMP. Kalau di SD kan apa ya, gerakan lokomotor dan lokomotor gitu ya. Ya, seperti itu. Kita menggunakan bola, mungkin bolanya ditendang. Itu yang cewek-cewek pasti rata-rata agak susah. Diam mereka atau takut bermain karena takut kena tendang oleh teman-temannya yang laki-laki, seperti itu. Sedangkan di sini diharapkan bahwa semua anak-anak itu terlibat seperti itu kakak-kakaknya. Jadi tidak ada dan kalau senam, nah kalau senam irama yang cewek-cewek biasanya dia semangat ikut, yang cowok-cowok entah gerakan apa yang keluar itu kalau senam irama. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak ada lagi perbedaan gender dalam pembelajaran olahraga. Itu kondisi yang kita harapkan. Kemudian berikutnya, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ya, jadi itu ketika mereka sudah paham akan pengetahuan, pemahamannya, ini mereka akan otomatis akan digunakan atau aktif sepanjang hayat mereka. Oke. Ini tujuan dan dampak program. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, seperti itu kakak-kakak. Tujuan dan dampak program ini diharapkan nanti dapat mengubah stigma pembelajaran PJOK, tidak hanya olahraga melaip kan orang murid tidak seperti itu lagi. Kadang-kadang banyak yang guru-guru lain mungkin atau bahkan kita sendiri yang membuat image kita seperti itu. Melaip kan orang muridnya suat bang bola mainnya sehingga dengan kita mengubah stigma tersebut otomatis juga istilahnya guru-guru lain, mapel lain tidak akan memandang sebelah mata lagi dengan pembelajaran PJOK itu sendiri. Mungkin pengalaman kakak-kakak di sini ada yang peserta didiknya yang sekarang rata-rata dominan susah sekali untuk diminta aktif bergerak. Karena kita tahu bahwa perkembangan zaman anak-anak lebih suka dia bermain gadget. Ya, bermain gadget ketika bergerak sedikit udah selesai. Capek, Bu. Udah, Bu. Istirahat, Bu. Seperti itu. Coba Kak Adi Putra. Adi Putra nih. Siap, Kak. Nah, Kak Adi, di SD mana ya? Iya. SD 13 sama Gongde, Kak, nih. Oh, sama Gongde. Iya. Iya. Apa ada rombel ya? Ya, 12. Ya. 12. Isian anaknya padat di sana, Kak? 32 rata-rata, Kak. 32 rata-rata. Satu kelas 32 rata-rata. Lumayan ya. Itu gimana, Kak, anak-anak di sana sekarang? Ya, seperti yang Kak Anik bilang itu. Apalagi kita, seperti Kak Anik bilang, kita mungkin kita sendiri yang membuat pandangan orang-orang guru olahraga gitu ya. Kasih bola, orang live, selesai untuk anak-anak. Tapi nyatanya di lapangan kita dituntut untuk menciptakan atlet, kan? Ya.
seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi nyatanya kita bisa ngasih atlet, terus kalau kita ngasih bola terus lari aja kan nggak mungkin kita bisa nyetak atlet kan gitu ya Kak. Ya, nah itu dah benar Kak. Kadang PJOK itu masih dipandang sebelah mata. Iya. Kadang-kadang amlaip kan besut. Padahal sebenarnya kita di lapangan juga bagaimana membentuk anak supaya mereka selain juga paham pentingnya olahraga, ada tuntutan lain. Apalagi agenda rutin misalkan kayak porjar. Nah, sudah, ayo kita guru olahraga punya pasti itu. Kan seperti itu kakak-kakak ya. Ya. Oke, jadi mari kita bersama-sama merubah pandangan agar PJOK tidak dipandang sebelah mata lagi. Tuh. Nah, yang lanjut ke pengantar melakukan modul 2.1. Modul 2.1 ini masih agak jauh ya kakak-kakak. Cuma memang harus dijelaskan, bukan dijelaskan ya, yang memberikan gambaran di awal supaya nanti tidak kaget dan kakak-kakak sudah mempersiapkan tagihan dari modul 2.1 ini. Nah, sini mungkin kakak-kakak bisa baca yang jelaskan dulu sedikit. Nanti kalau kurang jelas akan saya kirimkan juga di WA grupnya, jadi kakak-kakak bisa membaca. Di pembelajaran modul ini dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani atau PJOK. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran atau dalam modul seperti itu ya, menyertakan modulnya, kemudian mengajar peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan modul yang Bapak buat, kakak-kakak buat. Nah, bapak-bapak terus saya kena denda nih, berapa kali saya kena denda ya. Tempat kakak-kakak mengajar, silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak lakukan. Artinya materinya itu bebas. Ini dirancang dalam satu pertemuan. Kakak kan saya rasa modul ajar sudah ada, apalagi istilahnya dari tahun kemarin masih tetap mengampu tingkat kelas yang sama, kurang lebih seperti itu. Itu bisa kakak-kakak gunakan. Materinya tidak ditentukan dari saya, tidak harus sama. Itu kakak-kakak boleh memilih, entah nanti senam lantai, bola besar, bebas, kakak-kakak sendiri yang menentukan modulnya. Itu. Kemudian ini adalah teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam pembuatan modul 2.1 ini. Bisa dibaca, praktekkan kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Nah, kalau di SD itu 1 GP ya, 1 kali pertemuan itu berapa gini ya durasi waktunya ya? Kalau SMP kan 45 itu. 45 35 Bu Ani. 35. 35. 36 sih. Iya. 35. 35. Ya, kakak-kakak ini waktu yang diminta itu hanya 30 menit. Jadi dirancang itu mulai dari 30 menit itu sudah pendahuluan, inti dan penutup. Ya, jadi dikondisikan waktunya. Dikondisikan waktunya karena mungkin waktu ini lumayan singkat, tidak seperti Bapak Ibu mengajar seperti biasanya, dikondisikan, kemudian rekam praktik mengajar ini secara utuh tanpa editan. Jadi natural saja, berjalan seperti biasa bagaimana biasanya kakak-kakak mengajar.
Kemudian sudut penempatan kamera harus menangkap semua peserta didik di dalam kelas maupun di lapangan nanti. Ini ya kakak-kakak mungkin bisa menggunakan bantuan tripod di sini untuk pengambilan kameranya. Kemudian suara guru harus terekam jelas. Jadi supaya kedengaran apakah penyampaian yang diberikan oleh gurunya sesuai atau tidak dengan yang dilakukan oleh peserta didik nanti. Kemudian ini nanti diunggah perencanaannya itu RPP atau modul ajar, dan videonya itu linknya ada di LMS nanti. Batas waktunya ini kita kan gelombang 2 nih King, itu terakhir tanggal 22 Oktober, berarti masih bulan depan gitu. Jadi supaya kakak-kakak semua istilahnya tidak kaget nanti kalau di pertengahan baru disampaikan belum buat video dan sebagainya. Nah, walaupun istilahnya ya memang saya sendiri pun mengaku itu. Walaupun ini merekam kegiatan seperti biasa kita mengajar, karena ini akan direkam dan akan diunggah, mungkin ada persiapan yang harus dilakukan seperti itu. Ya, tapi tetap semangat kakak-kakak, apalagi banyak yang ini PPG nanti akan membuat seperti itu juga ya. Anggaplah ini persiapan kakak-kakak semua nanti juga. Tapi tolong ingat durasi waktunya itu nanti 30 menit ya. Diatur mulai dari pembukaan, pendahuluan, inti dan penutupnya. Itu nanti untuk lebih jelasnya yang akan share kembali di WA group. Siapa tahu kakak-kakak terlewat tadi mengenai teknis 2 modul 2.1 ini. Oke, kita tinggalkan yang 2.1 tadi, kita lanjut ke pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK ini. Nah, mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, di sini kita memetakan harapan dan kekhawatiran kita sebagai guru olahraga di sini. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Apa harapan kakak-kakak semua selama pendidikan PKG PJOK ini? Apa yang ingin kakak-kakak dapatkan, istilahnya seperti itu. Kemudian apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian. Kemudian bagaimana kakak-kakak semua dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan tersebut. Di sini saya akan share link Google Slide. Nanti di sana sudah ada namanya masing-masing. Silahkan kakak-kakak semua mengetik di slide-nya masing-masing. 3 pertanyaan ini. Mungkin dalam satu slide itu apa harapan kakak-kakak? Mungkin harapan saya dapat memajukan pembelajaran PJOK ini, dan yang menjadi tantangan dibuat saja jadi 1 paragraf seperti itu. Silahkan ditulis. Nanti waktunya kurang lebih 10 menit lah. Ini linknya saya taruh di kolom chat ya, kakak-kakak semua. Linknya ada di kolom chat, silahkan dibuka, kemudian ditulis di slide yang ada nama kakak-kakak masing-masing. Ya, silahkan kakak-kakak bisa diklik di kolom chat. Nah, di sana sudah ada
Sudah bisa dibuka kakak semua Google Slide-nya? Sudah, Kak. Oke. Kita stop share screen dulu. Silakan ya kakak-kakak mulai mengetik. Nah, ketik di nama kakak-kakak masing-masing ya. Nah, di paling atas ini ada Kak Adi Putra punya slide-nya. Kemudian yang di bawah Agung Maheswara. Untuk pertanyaannya tadi lewat nggih. Saya kirim di WA grup aja ya supaya kakak-kakak bisa mengetik dengan gampang. Oke, di WA Group sudah saya share pertanyaan yang tadi. Silahkan kakak-kakak bisa mulai mengetik. Mau izin, Bu. Ya. Bu. Kakak, Ya, mau izin, gimana? Adik. Ya. Ini kan Gongde pakai HP aja. Ya. Agak susah nih, nggak bisa ngetik dari tadi. Nggak usah ngetik ya. Tapi diklik linknya bisa. Itu Kak Gongde. Bisa kebuka, cuman untuk ngetik itu nggak bisa. Oh, oke. Karena nggak pakai laptop, Kak Adik. Ya, boleh kalau yang nggak bisa di Google Slide-nya di kolom chat aja. Kolom chat ya? Ya, di kolom chat aja bisa. Oke, terima kasih. Silahkan ya kakak semuanya pendapat kakak-kakak masing-masing, ya, tidak ada benar salah dan sebagainya. Ya, ini harapan kakak-kakak mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang kedua, kira-kira yang menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak.
Surya Atmaja ini sudah sampai ke tantangannya. Oke, ini Kak Mega juga harapannya tantangan cara mengatasi. Baru. Oke. Kak Gunde bisa di kolom chat lagi ya Kak Gunde. Kak Eka Wikramanata ini masih kosong nih Kak Eka, mana nih Kak Eka? Nggih, Mbok, nggih, Kak, lagi ngetik. Oke. Kak Agung. Oh ya Kak Agung di chat ya. Sabar Kak, masih ada cok. Iya, silahkan. Kak Dira. Baik ya kakak-kakak, sambil kakak-kakak mengetik, ini beberapa saya baca, ini harapannya mendapatkan banyak ilmu, sharing, pengalaman belajar, saling bertukar pikiran dengan teman-teman PJOK. Kemudian tantangannya ya ada dari Kak Dana, tidak siapnya guru-guru dengan perubahan era yang terjadi. Contohnya penggunaan perangkat elektronik. Oke. Kemudian mengatasinya lah mengikuti kegiatan. Nah, Kak Dana kan sedang mengikuti sekarang. Semoga apa yang diharapkan dari Kak Dana ini terwujud. Bukan semoga sih, harusnya bisa terwujud. Oke, karena di sini kita, kalau bukan kita, istilahnya siapa lagi yang akan membawa perubahan pada pembelajaran PJOK ini. Kemudian Kak Mega, harapannya menambah pemahaman tentang perkembangan pembelajaran guru PJOK saat ini. Tantangannya sering merasa ragu dalam mengambil tindakan. Tidak perlu ragu Kak Mega ya. Cara mengatasinya, merefleksi diri saya sendiri, kemudian membuat komitmen untuk diri sendiri dan selalu berkolaborasi. Nah ini dari Kak Mega terkait dengan merefleksi diri. Kebetulan nanti juga kita akan ke materi refleksi diri kita sebagai guru PJOK. Ya, nanti kita sama-sama menyimak, sama-sama belajar bagaimana atau apa itu yang dimaksud dengan refleksi diri. Pak Putra, harapan saya agar mendapat pengetahuan lebih dan meningkatkan pembelajaran PJOK. Mungkin tantangannya waktu yang kurang efisien dan lambat dalam memahami materi. Tidak lambat Kak Putra, kita sama-sama belajar di sini. Ya, waktunya, masalah waktu, ya kita ini 3 bulan, untuk Zoom-nya bisa kita kondisikan waktunya. Kak Eka masih kosong juga nih Kak Eka ya. Iya Kak, masih pakai HP nih dulu, buka laptop masih HP. Dulu. Ya kalau masih pakai HP di kolom chat aja Kak Eka. Sama dengan Kak Bundi tadi, enggak masalah, biar tidak lama nanti. Nah, Kak Rizky ini yang menjadi harapan saya mengikuti pendidikan adalah dapat menerapkan suatu pembelajaran PJOK yang menarik dan bermakna. Tantangannya itu waktu dan sarana, karena untuk menggali atau belajar mengemas pembelajaran yang menarik itu butuh waktu yang tidak sedikit. Ya betul sekali ya yang disampaikan Kak Rizky ini, karena di awal-awal banyak yang istilahnya apa nih yang akan banyak pertanyaan yang didapat ketika mengikuti
PKG ini, program ini. Nah, itu sebenarnya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ya, namanya kita belajar, ya mungkin ya setelah selesai ya tidak langsung dapat apa, tapi dengan menerapkan apa yang sudah kita dapatkan secara berlahan dan konsisten, itu yang penting. Itu kita akan melihat sendiri perubahan yang terjadi, dan kita harapkan itu untuk kemajuan peserta didik juga, yaitu jadi masalah sarana dan yang lainnya itu bisa kita kondisikan nanti. Niki, Kak Adi, Putra, menurut saya sendiri tantangannya kita belajar kembali, apalagi di situasi sekarang yang bersamaan dengan kegiatan PPG. Ya, ini banyak kakak-kakak yang mengikuti PPG sekarang, tapi bersyukur ada kemudahan dalam PPG ini, istilahnya dia fleksibel melalui LMS juga kalau nggak salah ya kakak-kakak. Kalau dulu itu kebetulan saya sama Kak Rizky hampir setiap hari kita Zoom, ya tapi itulah sudah dimudahkan kita agar semua guru-guru juga pemerataan semua segera terpanggil dan bisa mengikuti kegiatan yang dibuat oleh pemerintah. Kak Ani mohon izin mau ke belakang sebentar ya. Ya, silakan Kak Gus. Nah, ini dari Gungde, harapan saya dapat memberikan pembelajaran PJOK yang tidak membosankan serta melepas pandangan orang lain terhadap guru olahraga yang dianggap gampang. Mendapatkan ilmu dari pembelajaran ini, tantangannya disiplin waktu, sarana prasarana, bagaimana merefleksikan diri dan mencoba berinovasi. Oke kakak-kakak ya, jawaban dari kakak-kakak semua mendapat apa harapannya itu rata-rata mendapat pengetahuan, kita sharing berbagi informasi di sini, kemudian tantangannya ya masalah waktu, kemudian ada tadi masalah penggunaan perangkat seperti itu, kita di sini sama-sama belajar, kemudian kita sama-sama mencari solusi agar kita dapat menghilangkan kekhawatiran, ya, kekhawatiran tentang pendidikan pembelajaran PJOK ini, ya. Oke. Kak, izin ke kamar mandi sebentar Kak nih. Siap kakak, silahkan. Ya. Oke, sudah semua nih kakak-kakak ya yang menulis, siapa ada yang masih kosong. Kak Gunde di chat, Kak Ida Bagus sudah, Rizky sudah, Kak Eka tadi di chat, Kak Pandi sudah, Kak Putri Darmiasa sudah, Kak Mega sudah, Kak Surya sudah, Agus sudah. Kakak Loya nih, nah ini kakak suhu kita. Ya, nih kakak Loya nih tetap semangat nih, walaupun ya lagi 2 tahun ini Kak Loya ya, kalau nggak salah. Lagi berapa lama nih Kak? 1,5 tahun. Oh 1,5 tahun, tapi masih tetap semangat buat belajar ikut. Maaf, jangan bisa itu nih Bu. Kan kenapa Bapak, kita sama-sama belajar di sini, yang penting diikuti saja. Nanti nanti bisa minta bantuan mungkin siapa yang ada di rumah untuk membuka LMS itu. Nanti karena tugasnya di sana. Nanti di sana juga ada tanggal terakhir ngumpul seperti itu supaya tidak lewat. Tapi bisa kentan nih Bu, lambat-lambat terus nih karena yang ton kentan nih Bu. Oke. Dengan siapa aja di satu sekolah kalau ya? Dengan Kak Rizky. Ya, Kak Rizky ya. Nanti kan sama-sama. Ya, tapi sekarang mungkin lagi libur jadi tidak ketemu. Ya, tidak berjumpa ini.
Nah, ya Kak Rizky nanti sama-sama dibantu Kak Loyanya. Nanti kalau di sekolah nggak apa-apa. Tetap semangat belajar ini bagus di tengah gempuran yang lain mengundurkan diri. Ya, jadi diikuti saja Kakak. Kita nggak tahu ini ke depannya bagaimana, apalagi rata-rata program yang dibuat oleh kementerian itu ke depannya itu pasti akan berguna seperti itu. Kalau kayak zaman dulu siapa sih tahu PPG akan sebutuh ini semuanya dengan PPG kan gitu. Dulu saya sendiri pun waktu tamat kuliah disuruh lanjut PPG, enggak ngajar aja dulu. Tapi sekarang ternyata dengan ikut PPG ada kemudahan ini itu, bahkan orang berlomba-lomba. Ya, ini apalagi PKG khusus PJOK ini ya diikuti. Terima kasih kalau ya semangatnya ya. Oke, kita cukupkan slide dari jawaban kakak-kakak. Oke, kita lanjut ke PPT yang tadi. Nah, ini tadi sudah dijawab. Kemudian kita lanjut ke modul 1.1-nya. Ini masih ada waktu lagi 30 menit kurang lebih. Kita lanjut ke modul 1.1. Oke, baik kakak-kakak. Nah, ini modul 1.1 kita. Ini kan modulnya kemarin sudah sempat yang saya share juga di WA group itu, sempat ada yang membaca ya. Tapi sibuk semua ini. Ya, itu modulnya kemarin sudah sempat saya share di WA group. Mungkin ada yang sudah membaca sedikit mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, di sesi ini peserta dapat melakukan refleksi atau bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Nah, sebenarnya kan refleksi ini sudah sering kita lakukan. Mungkin menuangkannya yang belum. Karena yang namanya refleksi itu ketika kita berpikir pun, kenapa ya tadi anak-anak disuruh main bola, ada yang enggak mau, ada yang diam. Kenapa ya? Apa metode ya saya yang kurang. Nah, itu ketika kita sudah berpikir seperti itu sebenarnya kita sudah melakukan refleksi diri. Kemudian kita mulai memikirkan, nanti minggu depan rubah caranya, mungkin dengan memodifikasi permainannya dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kakak-kakak semua sudah pernah melakukan refleksi diri. Ya, refleksi diri terhadap bagaimana kita mengajar. Kemudian peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi kakak-kakak serta keberpihakan kepada murid, seperti itu. Nah, saya ingin pengalamannya dulu nih kakak-kakak. Kita berbagi aja sekedar sharing ini. Kendala ketika mengajar di sekolah itu rata-rata itu gimana?
gitu loh kakak. Yang jadinya kakak berpikir apa saya yang salah, jadi otomatis kakak kan melakukan refleksi diri tuh ketika kita melakukan pembelajaran, mungkin ada yang kurang dan sebagainya, atau pernah terjadi suatu masalah seperti itu pengalamannya ketika mengajar. Ini Kak Agus Budi kan SMP nih. Nah, kalau di SMP gimana Kak Agus Budi? Kita sharing dulu pengalamannya mengajar atau kendalanya. Kalau di SMP, saya yang paling males tuh membuat LKPD sebenarnya. LKPD-nya. Kan PowerPoint di awal pertemuan. Selalu itu masalah IT itu jadi hal yang membosankan kalau kita pikirkan. Kadang-kadang saya menyontek punya teman yang di YouTube, selalu saya copy paste, saya kasih linknya. Kalau buat sendiri LKPD sama yang di PowerPoint pertama itu bosen. Bosen ya. Kita sebagai guru honor yang gajinya nggak seberapa, jadi malas saja sebenarnya. Tapi kita harus melakukan demi anak-anak sebenarnya. Kalau kita pikir ya udah jelas kita harus profesional di bidangnya kita, meskipun kalau melihat haknya ya jauh. Itu sih dari saya kalau kita ngajar di swasta soalnya. Semoga nanti ada P3K jadi lebih semangat. Ya, siap. Jadi saya Kani. Terima kasih Kak Agus Budi. Agus Budi di Cipta Dharma ya? Terdengar ya? Terdengar di Cipta Dharma ya? Kak Agus Budi ya? Ini kayaknya masih nggak terdengar ya? Terdengar Kak? Oh ya udah. Oh ya, Kak Agus di Cipta Dharma ya? Ya di Cipta Dharma. Ya itu mungkin tantangannya ya, memang LKPD ya memang itu bagian dari administrasi yang harus kita buat kan gitu ya kakak-kakak semua juga ya, itu harus kita buat ya. Memang ada rasa malas mengerjakan itu, tidak bisa dipungkiri, apalagi tahun-tahun ajaran baru kita menyiapkan itu. Kemudian tapi kita harus mau tidak mau melakukannya karena memang itu juga termasuk dalam tugas kita ya. Jadi dengan Kak Agus Budi sudah mencari di YouTube dan sebagainya, ada yang melakukan itu pun sudah melakukan refleksi diri. Jadi tidak hanya berpikir kenapa membosankan, apa harus dilakukan, toh juga akhirnya selesai, akhirnya akan dibuat seperti itu. Ya itu dari SMP. Kemudian kalau di SD kira-kira bukan permasalahan sih, artinya kejadian-kejadian yang banyak terjadi kalau di SD itu gimana kalau kira-kira? Karena ada yang mengajar di kelas bawah ya di SD area 1, 2, 3 itu mungkin di sini kakak-kakak atau kakak kelas atas semua ini Ki? Ada yang kelas bawah ya? Ada tiang bukan nih kelas 1, 2, 3 bukan nih? Oh, Kak Eka ya. Kak Eka kan SD 1 juga ke? Iya, Deput dia Deput. Iya, kemarin kita waktu di gugus itu ya. Waktu poli. Waktu takrenya enggak. Iya. Permasalahannya ngoncengin murid ya Kak nih. Permasalahannya gimana Kak Eka? Kira-kira permasalahan pembelajaran olahraganya ketika mengajar kelas bawah itu? Kalau mengajar kelas bawah, untuk materi kita prakteknya itu kita masih agak susah bukan nih, masih anak-anak kan suka bermain tuh, agak susah dah kita untuk mengajari materi untuk gerakan lokomotor, norma lokomotor, manipulatif kayak tadi Bu Adik bilang itu agak susah. Karena kadang-kadang ada ya SD itu kalau dia merasa dipaksakan mungkin takut nangis dia. Ya itu ya. Sekolah nanti takutnya gitu Boni. Ya, Tiang juga ya walaupun mengajar di SMP cuma ada juga megang ekstra di SD itu ya kalau yang ikut ekstra kelas 5, kelas 6 mungkin sudah bisa dikasih tahu. Ada mulai dari kelas 3 dia ikut hanya sekedar ikut, ada itu yang tadi kita jelaskan, dia hanya
enjoy saja, tapi dia tidak tahu geraknya itu untuk apa. Dia belum nyampe ke sana pemikirannya, itu. Ya, masih bermain, masih pemikirannya nih. Ya, masih bermain saja pemikirannya. Ya, itu sedikit dari Kak Eka tadi. Nah, agenda kita adalah mengenal refleksi, mengapa dan apa. Kemudian kita nanti akan ada menganalisis cerita. Nah, ini ada kutipan dari Albert Einstein. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Karena dengan bertanya, kita semakin banyak mendapat jawaban, semakin banyak kita mendapat sesuatu hal yang baru. Nah, kita di sini akan mengenal refleksi, mengapa dan apa, seperti itu. Kakak-kakak. Mengapa kita melakukan refleksi? Kan begitu. Mengapa kita melakukan refleksi? Ya, di sini tentu saja untuk meningkatkan peran kita sebagai guru dalam profesi kita masing-masing, karena istilahnya refleksi itu sangat penting. Ya, dengan kita melakukan refleksi, kita jadi memikirkan tentang konsekuensi dari tindakan atau praktek pembelajaran yang akan kita lakukan. Seperti itu. Jadi kita selalu berupaya, dengan kita melakukan refleksi diri itu, kita akan selalu berupaya mencari solusi untuk permasalahan atau solusi untuk hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam pembelajaran PJOK kita di sekolah. Itu mengapa dan apa itu refleksi. Kita lanjut. Di waktunya lagi 15 menit. Kemudian, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Mungkin di modul yang kemarin Tiang share itu sudah dapat kakak baca sedikit. Ya, mengapa penting bagi kita melakukan refleksi? Ya, tentu saja penting karena seperti tadi, dengan kita melakukan refleksi, kita bergerak mencari solusi atau tantangan dan melakukan perbaikan di masa mendatang. Seperti itu. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah proses di mana teori, karakter, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar kita lakukan untuk meningkatkan peran kita sendiri sebagai guru dalam meningkatkan profesionalisme kita. Ya, jadi kita melakukan refleksi itu untuk meningkatkan keprofesionalisan kita sebagai seorang tenaga pengajar di sekolah. Nah, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru olahraga, guru PJOK? Tentu sangat banyak sekali. Misalkan salah satu contohnya, metode mengajar kita, atau kita selain metode mengajar kita juga bisa berpikir mengenai memodifikasi alat yang ada di sekolah kita, seperti itu. Kan kadang banyak keluhan-keluhan yang didengar itu adalah susahnya memberi pembelajaran PJOK itu karena keterbatasan alat di sekolah masing-masing atau lapangan, sarana dan prasarana lah istilahnya kakak-kakak semua ya. Ada yang lapangannya sempit nih, udah aja ada lapangan. Nah, seperti itu. Hal-hal klasik dari guru PJOK di sini yang sering kita dengar. Nah, disinilah gunanya refleksi itu. Kita yang istilahnya berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian di sini ada tabel tindakan seorang guru. Ini kita ada yang disebut dengan tindakan rutin dan juga
tindakan reflektif. Ya, tindakan rutin kita di awal pasti selalu akan mengabsen, kemudian menyampaikan materi, meminta murid berbaris, seperti itu, kemudian memberikan kalimat instruksi, dan lain-lainnya. Kemudian kita melakukan refleksi perbaikan, istilahnya agar pembelajaran kita tidak monoton seperti itu saja. Misalkan mengabsen dengan cara yang berbeda. Kalau biasanya kan istilahnya menyebut nama gitu, nama, angkat tangan, hadir. Nah, kita melakukan refleksi perbaikan agar anak-anak tidak jenuh dengan kegiatan itu. Kita juga sambil melakukan kegiatan absen. Kalau misalkan kayak kita melakukan pemetaan, siapa di sini suka main sepak bola, sebelah sini baris, yang suka basket sini. Nah, itu padahal bukan maksudnya memetakan anak atas bidang-bidangnya, enggak. Itu sambil istilahnya mengabsen anak, nih yang suka sepak bola, kamu siapa namanya? Nah, sambil mengabsen. Jadi itu tidak monoton. Kadang kalau isian kelas yang banyak tuh ngabsen satu-satu, angkat tangan tuh ngantuk dia. Nah, anaknya kan seperti itu nih. Kemudian penyampaian materi dengan tambahan alat bantu, misalkan kita biasa hanya berbicara, kita bisa perubahan dengan menampilkan video pembelajaran di kelas. Kemudian di sini nah kalau SD yang rasa belum, kalau di SMP itu kan sudah boleh memakai HP. Jadi lebih mudah pemberian materinya, kita share link, anak-anak bisa nonton langsung di video tersebut materinya. Jadi karena anak-anak sekarang tidak bisa dipungkiri mereka literasinya agak kurang. Ketika dia disuruh membaca di buku tentang materi, dilihatin bukunya, ditanya enggak dengar, enggak tahu, istilahnya seperti itu. Tapi ketika sudah dia diberikan video, dia menonton, nah itu akan lebih menarik buat mereka sendiri. Kemudian kalau meminta murid berbaris, itu bisa juga dengan meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Mungkin kalau di SD itu kan istilahnya ada juga ice breaking, itu banyak ya, banyak ada. Rata-rata kalau guru SD kemarin yang ikut PKG PJOK itu begitu. Dia ketika ada kegiatan ice breaking banyak ide-idenya. Menarik lah istilahnya, itu biasanya dilakukan oleh guru-guru SD. Kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, seperti misalkan baris gitu. Kita tidak perlu lagi teriak-teriak, baris, ayo baris anak-anak. Nah, guru olahraga kan udah punya senjata nih. Senjatanya fluid, prit 2 kali. Nah, itu anak-anak sudah mengerti bahwa di awal kira-kira seperti itu. Kalau fluidnya panjang, baris. Kalau bubar, apa, seperti itu. Ya, itu adalah termasuk dari tindakan reflektif. Kalau tindakan rutin itu monoton, setiap pembelajaran itu saja yang kita lakukan. Ya. Oke, kita lanjut ke 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Nah, di sini bisa kakak-kakak baca. Yang pertama adalah memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses mengajar yang kita lakukan. Kemudian menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan, kemudian menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Kemudian melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dan penelitian ilmiah yang berkembang, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri dan profesionalitas mengajar. Dan yang ketujuh adalah berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Oke, kakak-kakak semua, ini ketika mengajar di SD itu ada yang
sekolahnya istilahnya olahraganya di luar gitu. Seperti mungkin ada yang dekat dengan lapangan renon, dia ke renon olahraganya mengajak anak-anaknya. Ada seperti itu. Atau rata-rata SD punya lapangan. Ada Kak Ni. Oke, Kak Pande, berarti kalau olahraga tuh di sekolah Kak Pande berbarengan nih ke rata-rata. Ada kelas 1, 2, 3 pagi. Enggak, untuk jadwal kita misalnya hari Senin kelas 3 semua. Hari Selasa kelas 1 semua gitu Kak Nek. Oh, di sana satu tingkatnya ada berapa kelas, Kak? Kita di sekolah 20 rombel total. Banyak ya. Ya. Di mana tuh, Kak? SD mana? Di SD 2 Sesetan. Di Pegok. Pegok. Oh, banyak. Pas sebelah utara lapangan Pegok. Oke. Tapi berarti olahraganya nggak ke lapangan mumpung deket ini gitu. Di lapangan. Ya, di lapangan. Tergantung materi juga, menyesuaikan dengan materi. Oke, kalau memang perlu lapangan yang luas, berarti diajak ke lapangan gitu. Oke, itu berarti, nah dari situ saja artinya sebenarnya Kak Pande sudah melakukan refleksi, kan seperti itu. Misalkan materinya membutuhkan lapangan yang luas, kita sudah berpikir, wih, ini kayaknya kalau di sekolah kurang, nggak bisa seperti itu, maka kita bisa mengajak anak-anak ke lapangan. Dan nanti itu juga ada, nanti istilahnya modul mengenai pembelajaran pemetaan aset yang kita punya. Ya, berarti Kak Pande sudah memanfaatkan aset lingkungan yang ada, seperti itu. Ini udah kalau Kak, siapa dia? Kak Mega, berada Kak Mega. Kak Meganya ada. Kak Mega ini kalau nggak salah dulu SD ya? Udah ada. Ya Kak ini dulu kan kita satu alma mater. Satu gini ya kita ya, satu PGRI ya. Oke. Ya sekarang di SD Kak Mega ya? Sekarang saya di SD Kak Ani. SD mana Kak Mega? SD 1 Renon. SD 1 Renon, ya. Oke. Nah ini udah berapa lama di SD Kak Mega? 2022, berarti hampir 2 tahun ya. 2 tahun Kak Ani. Yang Kak Mega kan angkatan 2022. Yang pertama, angkatan pertama itu? Yang kedua kayaknya. Kedua. Yang berarti swastanya boleh ikut itu. Oh, ya. Oke, gini Kak Mega, tantangannya peralihan dari SMP ke SD itu gimana? Cerita sedikit. Ya, siap Kak Ani. Luar biasa. Dulu yang awalnya di SMP kan anak-anaknya ya udah dewasa lah anggapnya, udah gampang dikasih tahu gini. Sekarang pindah ke SD, kalau 4, 5, 6 kelas besar ya masih lah kayak peralihan di SMP kelas 1 dia. Kalau yang 1, 2, 3 yang menjadi yang riskan di sana kan, yang memang benar-benar kita harus banyak belajar, habis itu menyiapkan fisik, mental dan lain-lainnya. Gitu kan ini. Jadi banyak di kelas 1 terutama di kelas 1 yang paling sering bermasalah, kayak dibilang sama teman kakak-kakak yang lain tadi, ada yang tiba-tiba di kelas kencing, ada yang tiba-tiba di kelas sakit perut lagi, aduh bingung gitu. Ya, apalagi Kak Mega kan dulu di SMP lumayan lama ya? Lama Kak Ni, ya di SMP 7 tahunan dulu di sana. Kemudian beralih ke SD. Banyak tantangan yang ditemui, banyak jadi otomatis sekali. Nah itulah kita melakukan refleksi diri jadinya perubahan seperti itu ya. Tapi bersyukur seiring berjalannya waktu kan pasti sudah bisa seperti itu ya Kak Mega ya. Iya Kak Ani. Ngajarnya kelas gini apa, yang bawah apa atas? Kebetulan di sana bertiga Kak Ani, jadi kita semua dikasih sama Bapak Kepala
dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya magang kelas A, teman B yang 1C gitu. Biar semuanya merasakan dari kelas kecil sampai kelas besar. Iya. Berarti merata lah ya, merasakan. Iya, merata jadinya. Semuanya. Gimana kelas besar, gimana kelas kecil, perbedaannya jauh sekali kan nih. Iya, betul Kak Mega. Ya, saya yang hanya mengajar ekstra seminggu sekali aja kadang-kadang kaget sama anak-anak kelas 3. Wah, gimana gitu. Ya. Aduh. Oke. Itu sedikit tadi cerita dari Kak Mega. Kemudian, nah, di sini kita lanjut ke analisis cerita. Di sini ada analisis cerita. Nah, baca cerita berikut ini. Nah, di sini ada cerita mengenai Pak Raga. Nah, Pak Raga ini adalah guru PJOK. Nah, ini kalau nggak salah di LMS ada nih, ini pertanyaan tentang Pak Raga ini. Kakak-kakak nanti jangan lupa itu dibaca. Tadi kan semua sudah ikut orientasi. Nanti di modulnya itu ada 1, 2, 3 selesai. Jadi buka 1. Jangan ke selanjutnya yang di bawahnya nih Kak, karena saya juga dulu baru-baru belajar pernah salah seperti itu waktu jadi peserta. 1 pencet dulu 2-nya, 3 selesai, baru ke selanjutnya. Karena kalau tidak dipencet 2-nya langsung ke selanjutnya itu dia akan di bawahnya itu akan tetap terkunci nanti. Nah, cerita Pak Raga ini ada di LMS kakak-kakak semuanya. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ring ke ring basket. Nah, di sini ada cerita bisa kakak baca. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola. Dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat. Kemudian tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable. Nah, tidak lupa Pak Raga ini juga menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nanti kakak-kakak juga nanti ketika pembuatan di video itu di pendahuluannya juga jangan lupa untuk selalu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan bapak-bapak lakukan di hari itu. Kakak-kakak lakukan. Nah, di awal pembelajaran Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak. Ini pada lemparan awal mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan. Jadi Pak Raga ini dia membuat tanda di lapangan, kemudian penyampaian tujuan pembelajarannya juga sudah. Kemudian dia juga meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok secara berpasangan. Itu tadi cerita dari Pak Raga. Mungkin saya foto aja dulu ya nanti di WA group yang kirim. Nah, kita ke slide berikutnya. Pertanyaan dari cerita Pak Raga. Nah, ini sebelum kakak-kakak menjawab di LMS, nah supaya ada bayangan juga sharing, kita jawab di sini dulu. Bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, maka refleksi apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk diri sendiri? Nah, ini pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab di kolom chat 5 menit saja supaya kita mengejar waktu sedikit ya, supaya bisa sharing jawaban. Silahkan. Untuk cerita Pak Raganya sudah saya kirim di WA grupnya ya. Bagaimana praktek mengajar Pak Raga dengan menghubungkan dengan praktek mengajar Bapak Ibu selama ini. Apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, maka refleksinya apa? Refleksi itu seperti yang kita sampaikan tadi adalah sesuatu untuk memperbaiki diri. Apakah ada yang perlu dilakukan atau apa yang harus dilakukan oleh Pak Raga?
kira-kira menurut kakak-kakak semua? Silahkan di kolom chat Kak, jawab singkat saja. Sebelum nanti ini juga harus kakak-kakak jawab di LMS ya, bisa nanti di kopas saja jawaban kakak. Mungkin praktek yang dilakukan Pak Raga sudah cukup bagus. Beliau tidak lupa istilahnya tidak lupa menyampaikan tujuan pembelajarannya. Beliau juga memfasilitasi murid dengan memberikan tanah X di lapangan, kemudian meletakkan tiang seperti itu. Dia kan masuk memfasilitasi murid untuk melakukan kegiatan agar berjalan lancar. Gimana kira-kira pendapat kakak-kakak semua? Silakan kakak-kakak semua diketik di kolom chat saja. Silakan kakak-kakak. Menurut kakak-kakak saya, ya di sini tidak ada benar salah gitu, jadi tidak perlu khawatir untuk berpendapat. Ini silakan di kolom chat. Yuk kakak-kakak silahkan diketik di kolom chat. Di sini dulu. Boleh. Tidak usah panjang-panjang kakak-kakak semua. Apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, refleksi apa? Apakah beliau tidak perlu melakukan refleksi karena sudah melakukan pembelajaran dengan sempurna, atau mungkin refleksinya membuat metode mengajar yang baru, karena tadi di cerita itu kalau tidak salah saya baca, mana dia ya? Nah, selama 8 tahun yang dia lakukan adalah hal tersebut. Nah, jadi istilahnya ketika suatu kegiatan tindakan reflektif tapi dilakukan berulang-ulang, itu sudah bukan tindakan reflektif lagi, tapi dia itu akan menjadi tindakan rutin. Nah, di sini kan ceritanya tadi Pak Raga itu sudah 8 tahun dia mengajar di sana. Seperti itu kalau dari saya pribadi. Kalau dari kakak, pendapat kakak mungkin ada yang berbeda, tidak masalah. Silakan diketik kakak. Belum ada nih jawaban satupun. Silakan Kak, ini kolom chatnya kok masih kosong ini. Kak Surya, ini sudah prakteknya Pak Raga sudah baik, Pak Raga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan sudah berusaha memfasilitasi siswanya.
Nah, refleksnya mungkin cari metode yang lain agar lebih bervariasi dan tidak monoton. Oke, terima kasih Kak Surya. Nanti itu ada di LMS juga ya, pertanyaan Pak Raga itu nanti dijawab di sana juga. Itu bisa jawaban Kak Surya, Kak Surya kopas saja di sana. Kak Agus Budi sudah. Ketika praktek mungkin hampir sama, tapi pendahuluan di sini Kak Gus Budi menghubungkan dengan kakak mengajar, memberikan video benar dan salah yang beragam sehingga siswa mampu menilai detail saat praktek. Refleksinya harus bervariasi. Oke, baik, terima kasih Kak Gus Budi. Kak Wira Saputra, praktek mengajar Pak Raga sudah bagus dan tertata, yang menarik Pak Raga menjadikan peserta didik berperan sebagai pelatih dan atlet untuk berefleksi harus bervariasi dan tidak monoton. Kalau ya proses pembelajaran yang dilakukan Pak Raga sudah sangat bagus. Oke. Baik kakak-kakak ya, sambil menunggu kakak-kakak menjawab. Di modul kemarin yang saya kasih itu kan ada framework refleksi ya. Framework itu merupakan kerangka kerja sebagai panduan yang bisa digunakan untuk membuat sebuah refleksi. Framework yang banyak digunakan itu ada dua, yaitu framework Borton dengan Gibbs. Nah, framework Borton itu ada 3 bagian kerangkanya istilahnya di sana, yaitu apa atau what, lalu so what, dan know what. Jadi di what itu apa yang terjadi, misalkan kenapa nih anak-anak, kenapa ketika pembelajaran yang saya lakukan tadi anak-anak terlihat bosan, anak-anak tidak mau melakukan gerak. Tuh kakak-kakak semua berpikir apa yang terjadi. Lalu kakak-kakak so what? Lalu apa? Kemudian kakak-kakak menganalisis yang terjadi. Apa mungkin karena metodenya yang monoton, kemudian karena anak-anak kita sudah bisa, jadi dia merasa kurang tertantang. Jadi itu kakak-kakak melakukan analisis yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah know what. Lalu sekarang apa? Apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Misalkan kalau anak-anaknya mungkin sudah kemampuannya di atas itu, jadi anak-anak itu kita berikan tantangan agar mereka lebih tertarik mengikuti pembelajaran kita. Ya, itu dari framework Borton. Untuk lengkapnya itu sudah ada di modul yang saya share. Kemudian ada juga dari framework Gibbs, GIBBS Gibbs ya, itu dia ada lumayan banyak pendeskripsiannya, itu ada 6 kerangka. Yang pertama dia mendeskripsikan apa yang terjadi, kemudian perasaan yang ada di sana atau kenapa itu bisa terjadi, kemudian melakukan evaluasi plus minus istilahnya gitu ya, evaluasi baik dan buruk yang terjadi itu apa, kemudian menganalisis makna yang didapat dari pengalaman. Kemudian yang terakhir ada konklusi atau apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Baru yang terakhir adalah melakukan rencana tindak lanjut. Nanti akan ada modul yang banyak membahas tentang framework Borton ini. Jadi apa, what, so what, know what, itu istilahnya. Jadi apa, lalu apa, lalu bagaimana, istilahnya begitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kakak-kakak, apa yang terjadi? Anak-anak tidak bisa bergerak dengan leluasa. Kemudian so what, menganalisis yang terjadi. Kenapa anak-anak tidak bisa bergerak dengan leluasa? Mungkin sarananya yang tidak memadai. Lalu apa yang kita dapat lakukan? Itu
know what, apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kita mengelompokkan anak-anak, memberikan mereka bergerak secara bergiliran agar untuk mengantisipasi anak-anak dapat bermain dengan lebih bebas seperti itu. Oke, ini jawaban untuk Pak Raga. Sudah ada banyak di sana. Oke. Ya kita lanjut kakak-kakak ya, ini waktunya sudah lumayan ini. Dan jangan lupa dijawab di LMS. Oke, ini slide yang paling ditunggu-tunggu. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah, jadi kakak-kakak sekalian mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Itu perlu saya ingatkan karena di gelombang 1 kemarin banyak yang menjawab baru soal 1 sudah selesai. Soal keduanya belum dijawab, sedangkan itu sudah dikumpulkan dan itu tidak bisa diulang. Jadi mohon kakak-kakak berhati-hati dalam menjawab. Pelan-pelan aja Kak, istilahnya baca satu-satu. Justru semakin lama juga kita buka LMS-nya itu dia terekod di sana. Berapa lama kita mengakses dan sebagainya. Itu justru bagus ya, jangan buru-buru ditutup karena saya juga kemarin baru belajar, kita sama-sama belajar. Mungkin di sini ada yang berbeda. Nanti kalau ada yang bertanya bingung mengenai LMS-nya bisa kita diskusikan di WA group. Tapi mungkin nanti saya minta foto karena sekarang tampilan LMS fasilitator dengan peserta itu kan berbeda. Ya kakak-kakak ya. Itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan kakak-kakak semua sebelum kita tutup. Pas. Ya. Mantap. Mantap. Sudah. Saya belum mandi nih. Oke. Yang di LMS. Batas akhir menjawab refleksi itu ya bisa kakak-kakak lihat di LMS-nya, dibuka dia page-nya itu di atasnya itu ada Kak biasanya di coba ada tanggalnya. Coba Kak Ani. Ya saya coba Kak Ani yang share screen. Ya. Oke. Kak, soalnya tampilan LMS saya dengan kakak kayak sedikit berbeda. Karena saya kan apa istilahnya menilai. Jadi tidak ada terakhir pengumpulannya itu kapan, tidak ada, yang adanya malahan ini yang belum dinilai, ini yang sudah, itu kakak-kakak semua. Sekarang aja semuanya buat. Kani. Ya. Tugasnya untuk sama ini hanya mengisi refleksi perkembangan aja. Gimana? Ini tugasnya baru ya, yang di LMS. Gimana? Bisa. Yang mengisi refleksi perkembangan kompetisi awal aja. Untuk tugas hari ini. Yang diisi dulu. Itu diisi dulu. Itu kalau nggak salah ada berapa soal itu Kak Pandi ya? 4. Berapa ya? Ada berapa soal itu ya? Nah, itu yang dijawab. Kalau videonya itu kan masih lama itu. Masih. Yang refleksi aja dulu dijawab kakak-kakaknya. Coba refleksi. 27 terakhir. 27 tanggal akhir. Ya, 27 berarti ya. Kan di atasnya itu due date gitu ya. Ya, itu terakhir tanggal 27, tapi kalau sekarang misalkan mau tentang apa, mau menjawab kado buka laptop silahkan, yang jelas jangan sampai lewat ya, karena itu sistem, jadi bukan saya yang mengatur itu. Ya, itu kakak-kakak dari saya, nih waktunya kita sudah molor 15 menit. Oke, yang stop share screen kita foto dulu sebelum mengakhiri kegiatan ini. Ya kakak yang masih off cam, on cam dulu kita foto bersama. Absennya di mana kan ya? Gimana? Ya? Maaf saya lupa. Absennya. Absensi ya. Ini tidak ada absensi, dia otomatis ketika kakak login di LMS, klik link Gmeet ini dia akan terekam seperti itu. Ya. Ya. Kita foto dulu kakak semua. Saya mencetnya nggak bisa. Oke. Kakak silakan jempol ya. 1, 2. Oke.
Terima kasih kakak-kakak semua. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Tadi dibuka dengan doa, sekarang tutup dengan doa dulu. Oke. Siapa tadi? Pak Loyo. Pak Loya, ya. Pak Loya silakan tutup dengan doa dulu, Kak. Karena kegiatannya sudah selesai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Untuk semua Ibu. Ya, terima kasih kakak-kakak semua. Silahkan dilanjutkan kegiatannya.